Selamat malam ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam saat teduh KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Sebelum kita membaca dan mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam aktivitas dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin saat teduh pada malam hari ini. Dan kiranya melalui firman-Mu, iman percaya kami semakin dikuatkan dan menjadi bekal untuk kami menjalani kehidupan di hari-hari selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah tidak apa-apa. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kolose 4 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Melalui ayat bacaan hari ini, mengingatkan agar kita berhati-hati dengan mulut atau ucapan kita, karena kekuatan dari perkataan sangat luar biasa. Mulut kita bisa menjadi sangat powerful atau berkuasa. Ada banyak orang yang beroleh kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya akibat mendengarkan perkataan kita. Namun sebaliknya, ada pula yang menjadi terluka, hancur, frustasi dan putus asa karena perkataan yang kita sampaikan. Bagaimana seharusnya perkataan orang Kristen itu? Yang pertama adalah perkataan yang penuh kasih. Artinya suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, sehingga orang lain yang mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur, serta didorong ke arah yang baik. Karena itu janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Yang kedua adalah perkataan yang menyampaikan firman. Tertulis, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. 1 Petrus 4 ayat 11a. Ini bukan berarti kita menggurui atau sok pintar, tetapi perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan, bermuatan kesaksian dan nasihat, sehingga orang yang mendengarnya diberkati. Saya akan memberikan contoh kalimat sederhana yang bisa memberikan pengaruh sangat besar. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang salah secara tidak sengaja, tetapi mendapatkan kemarahan, bahkan mungkin kemarahan yang luar biasa.
Pengalaman seperti ini bisa membuat hati menjadi sakit, sedih, atau patah semangat. Misalnya, dalam kondisi tidak sengaja memecahkan gelas. Kita sudah tahu itu salah dan merasa menyesal. Mengapa tadi saya tidak lebih berhati-hati? Atau mengapa tadi saya tidak meletakkan gelas di tempat yang aman? Dan masih ada banyak lagi kata atau hal yang membuat kita menyesal, kesal, ataupun jengkel. Kita benar-benar menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah kesalahan dan kecerobohan kita sendiri. Kondisi ini bisa lebih parah lagi manakala ada orang lain yang melihat kesalahan dan kecerobohan kita dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat sakit hati. Contohnya kalimat, "Kok tidak hati-hati toh?" Atau yang lebih menyakitkan, "Punya mata kok enggak dipakai?" Kita tidak butuh diberitahu bahwa itu salah. Kita tidak perlu ditunjukkan bahwa kita ceroboh. Apa yang kita butuhkan di saat seperti itu? Perkataan "tidak apa-apa". Ada ungkapan, kalau salah itu ya diberitahu, supaya berikutnya nggak salah lagi. Tapi, bukankah kadang kita sudah tahu bahwa perbuatan itu salah? Pada saat ini yang kita butuhkan bukan diberitahu, melainkan ditenangkan. Seperti halnya contoh, "Tidak apa-apa, yuk kita bersihkan bersama." Atau, "Tidak apa-apa, mungkin kamu mengantuk atau lelah. Setelah ini beristirahat yuk." Atau bisa juga, "Tidak apa-apa, bukankah kamu baru pertama kali begini?" Tidak apa-apa adalah kalimat yang melegakan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang psikolog menceritakan, dalam terapi, entah sudah berapa banyak klien datang dan menceritakan trauma masa lalu. Trauma tentang kesalahan yang dilakukan yang sebenarnya bisa selesai ketika ada orang yang mengatakan, "Tidak apa-apa." Tapi itu tidak terjadi. Malah omelan yang teringat sampai bertahun-tahun lamanya. Dalam hidup kita punya banyak kesempatan untuk menyalahkan dan memarahi orang. Sebanyak itu jugalah kesempatan untuk mengatakan tidak apa-apa. Lantas, apakah semua perbuatan bisa kita katakan tidak apa-apa dan selesai begitu saja? Tentu tidak. Ketika ada orang melakukan kesalahan, bukan berarti kita memperbolehkan itu terjadi berulang. Nah, tujuan mengatakan tidak apa-apa adalah sebagai pertolongan pertama sebelum kita mengobati lebih lanjut lagi. Kita bayangkan seperti luka pada tubuh kita. Ada anak terjatuh, lututnya robek dan darah mengalir deras. Apa pertolongan pertamanya? Jahit, bawa ke rumah sakit,
atau kasih obat? Tidak. Penanganan pertama adalah menekan luka agar darah tidak mengalir lagi. Tentu saja termasuk membersihkan lukanya. Nah, mengatakan tidak apa-apa itu seperti menekan luka yang berdarah itu. Nantinya kita akan memperbaikinya. Kita mungkin akan menjahit, memberi obat, dan yang lainnya. Tapi itu nanti. Saat ini yang perlu dilakukan adalah pertolongan pertama, menghentikan darahnya. Tidak apa-apa, bisa berhenti nih. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beban paling berat yang ada di dalam hati manusia adalah menanggung kepahitan dan luka-luka batin yang disebabkan oleh peristiwa masa lampau. Pada umumnya dari masa kanak-kanak sampai dewasa, berbagai peristiwa traumatik membentuk luka-luka batin kita. Hidup di zaman yang semakin hari semakin keras ini, kita perlu menjaga hati dan perkataan kita. Karena perjalanan hidup yang tidak mudah seringkali membuat jengkel hati kita. Dan tidak jarang, kita pun jadi orang yang sangat pemarah. Keadaan sekitar memaksa kita untuk tetap kuat di dalam segala hal, termasuk di dalam menjaga hati kita. Jika tidak, maka kata-kata kasar akan keluar dari mulut kita dan akan menyakitkan banyak orang. Jadi menjaga perkataan kita adalah hal yang sangat penting, karena berkaitan dengan cara kita mengasihi orang lain. Mari kita mohon Roh Kudus untuk memimpin hati dan perkataan kita, sehingga perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih, kita akhiri saat teduh pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah hadir memimpin saat teduh pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan dan menunjukkan kasih kami kepada orang lain melalui tutur kata kami. Tuhan, kami mohon ampun apabila dalam kami bersekutu dan merenungkan firman-Mu terselip dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.